Shalom, perkenalkan nama saya Fariska Lubantobing dengan NIM 2101011051 dari kelas B Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Agama Kristen, semester 1. Di sini saya akan membuat video tentang pemahaman saya tentang kitab Efesus dan kitab Kolose untuk tugas mata kuliah pengantar pengetahuan Perjanjian Baru. Yang pertama adalah pemahaman saya tentang kitab Efesus. Yang satu adalah jemaat Efesus didirikan secara tidak langsung oleh Paulus di dalam pemberitaan Injilnya yang ketiga. Kemudian, jemaat berdiri atau terdapat di wilayah Asia Kecil yang sekarang kita kenal di Turki. Tetapi, kota Efesus sendiri sudah hilang dan ditimbun tanah. Kemudian yang kedua adalah keadaan jemaat Efesus. Keadaan jemaat Efesus pada saat itu adalah mereka menyembah Artemis atau Dewi Diana. Untuk itulah Paulus datang kepada mereka untuk menasihatkan mereka agar mereka dapat melawan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kemudian yang ketiga adalah penulis. Penulis Efesus sendiri seorang Kristen yang berketurunan Yahudi. Ia berbahasa Yunani, sehingga agaknya bukan seorang Yahudi yang berasal dari Palestina, tapi dari perantauan. Tetapi, mengingat gaya bahasa dan alam pikiran penulis tersebut, cukup jelas bahwa ia berkebudayaan Yunani. Dan yang keempat adalah pokok-pokok yang dibicarakan dalam surat Efesus. Yang pertama ada ajaran tentang pembenaran manusia berdosa, dan yang kedua adalah ajaran tentang gereja, eklesiologi, yaitu di mana gereja adalah tubuh Kristus, dan yang kedua jemaat adalah keluarga Allah, serta yang ketiga Yesus adalah batu penjuru. Kemudian yang ketiga adalah ajaran tentang Kristus atau Kristologi, di mana hubungan Kristus dengan gereja seperti hubungan suami istri. Yang keempat adalah ajaran tentang hidup baru. Yang kelima adalah ajaran tentang fungsi pelayan khusus dan warga jemaat. Kemudian yang kelima adalah maksud dan penulisan dari kitab Efesus. Maksud dari penulisan kitab Efesus adalah untuk membimbing anggota jemaat agar lebih mendalami pengetahuannya mengenai anugerah Allah. Dan yang keenam adalah struktur isi. Struktur isi kitab Efesus terdiri dari pembukaan, di mana pasal 1 ayat 1 sampai 2, dan kemudian adalah bagian pertama, dan bagian pertama ini terbagi 3, yaitu doa pujian, di mana tertulis di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Kemudian ada doa pujian disusul ucapan syukur yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 16. Dan kemudian ada doa permohonan tertulis di dalam Efesus pasal 1 ayat 17 sampai 19. Kemudian ada bagian kedua tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai Efesus pasal 6 ayat 20. Dan terakhir yaitu penutup karangan yang tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 21 sampai 24. Efesus juga memiliki nas-nas penting. Apa saja yang termasuk di dalam nas-nas penting kitab Efesus? Yang pertama adalah Efesus 2 ayat 14, yaitu ia meruntuhkan tembok pemisah. Dan yang kedua adalah Efesus 2 ayat 19 yang menyatakan bukan lagi orang asing tetapi sudah menjadi rekan Allah. Yang ketiga adalah Efesus 4 ayat 12, yaitu pelayan khusus memperlengkapi jemaat dalam pembangunan tubuh Kristus. Nah, yang keempat adalah Efesus 6 ayat 10 sampai 12, yaitu tentang perlengkapan rohani. Yang kedua adalah pemahaman saya tentang kitab Kolose. 1. Kota Kolose tempat jemaat menerima surat ini berada terletak di Asia Kecil, yang dilewati jalan raya dari Efesus ke timur Syria. Dan yang kedua, keadaan jemaat Kolose. Surat ini dibawakan oleh Epafras, yang dimana agaknya jemaat Kolose terancam oleh pihak lawan yang sedang menjajah kota Kolose saat itu. Dan yang ketiga adalah maksud dari penulisan surat Kolose yaitu untuk membimbing orang Kristen di Kolose kepada pengetahuan yang lebih dalam dan lebih kokoh mengenai keselamatan mereka, sehingga mereka dapat melawan ajaran sesat. Dan yang keempat adalah pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Kolose. Yang pertama yaitu Kristus adalah sulung yang lebih utama dari segala ciptaan. Dan yang kedua, siapa yang hidup di dalam Kristus pada waktu dibaptis telah dikuburkan bersama dengan Dia dan telah dibangkitkan bersama dengan Dia pula. Dan yang kelima adalah tempat dan waktu penulisan. Ada kemungkinan jika Paulus penulisnya, berarti ketika Paulus berada di penjara yang ada di Efesus atau mungkin di Kaisaria
di Roma sekitar tahun 60 Masehi. Yang keenam adalah ciri khas dari kitab Kolose. Ciri khas dari kitab ini adalah lain daripada tulisan lainnya, dan di sini dinyatakan usaha untuk melawan ajaran yang sesat dengan tetap mempertahankan ajaran Kristus dan karya Kristus. Dan yang ketujuh adalah struktur dari kitab Kolose. Pasal 1 menyatakan salam, ucapan terima kasih, dan pengajaran Kristus. Pasal 2 menyatakan polemik tentang ajaran sesat, dan pasal ketiga dan keempat mengajarkan tentang peringatan atau paranetis. Dan yang kedelapan adalah nats penting dalam kitab Kolose. Ada pun nats penting dalam kitab Kolose, yaitu yang tertulis di dalam Kolose pasal 2 ayat 6-10 tentang ilmu pengetahuan yang tidak boleh didewakan. Dan yang kedua tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 8-17, yaitu manusia baru harus menanggalkan perbuatan manusia lama. Dan yang ketiga adalah Kolose pasal 4 ayat 1, yaitu tentang berlaku adil. Demikianlah pemahaman saya tentang kitab Efesus dan kitab Kolose. Semoga tugas ini bisa melengkapi dan memenuhi tugas pengetahuan perjanjian baru. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.